Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Emir Syahpurba dapat kembali di hadapan Anda dalam perbincangan hangat dalam program Sapa Sumut. Saudara, saat ini emisi karbon kian mengancam keberlangsungan hidup umat manusia. Berbagai langkah-langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan emisi karbon yang kian parah. Salah satunya dengan pengelolaan hutan yang baik dan benar. Nah, saudara, untuk membahas hal ini kita sudah bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Ibu Yuliani Siregar. Baik, apa kabar Ibu? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV pada hari ini dan kita akan membahas mengenai pengelolaan hutan di Sumatera Utara. Baik Ibu, sebelum kita berbicara lebih jauh, sebenarnya apa saja yang menjadi fokus utama kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi tantangan pengelolaan kehutanan di Sumut? Baik, terima kasih. Terkait tadi apa yang disampaikan, bagaimana sih kebijakan daripada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi tantangan untuk pengelolaan hutan. Ya, seperti kita ketahui, kita luas kawasan hutan di Sumatera Utara itu adalah lebih kurang 3.019.000, lebih kurang 3.019.000 tuh. Ininya saya nggak ini. 3.019.000. Existing di lapangan 30-40% itu udah ini kali, sudah bagus sekali. Existing di lapangan, luas kawasan hutan. Jadi ini sebagai tantangan buat kami bagaimana untuk bisa memulihkan kawasan hutan. Mana kawasan hutan kita pada umumnya sudah diduduki perambahan, baik itu untuk perkebunan sawit berulang sawit, ada juga untuk tambak, untuk pertanian, dalam pertanian untuk masyarakat. Jadi ini kedepannya bagaimana ini bisa pengelolaan berkelanjutan. Salah satu yang kita lakukan yaitu kegiatan untuk pemulihan penanaman di mana di lahan kritis di lahan kritis, baik itu yang di dataran tinggi ataupun daerah pesisir. Daerah pesisir itu untuk untuk mangrove mangrove itu penyerapan karbonnya itu 5 kali lipat daripada jenis-jenis pohon biasa. Jadi itu yang kita upayakan, dan sekarang juga kita menghentikan untuk ini penebangan untuk mangrove Kita juga sudah hentikan juga dapur-dapur arang sekitar kawasan hutan. Itu kita hentikan untuk menjaga kelestarian daripada mangrove kita. Kita juga sudah memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan untuk menjaga. Kalau kita udah memberdayakan masyarakat, otomatis mereka mau menjaga kawasan hutan, karena melihat dari jumlah polhut kita juga nggak sampai 100 orang lagi, dengan kawasan hutan yang dijaga itu 3 juta, lebih kurang 3 juta. Makanya kita bermitra dengan masyarakat dalam hal ini untuk juga menjaga kelestarian, sekalian juga menjaga kawasan hutan. Ini program daripada kita, yaitu program perhutanan sosial. Kalau kita dengar ada pengelola hutan hutan, ada 5 skema tuh. 1 hutan kemasyarakatan, ada juga hutan desa, hutan tanaman rakyat, ada juga hutan adat, ada juga kemitraan. Kemitraan ini dilakukan dengan areal konsesi atau di kawasan hutan konservasi. Contohnya konservasi yang kewenangan kita adalah di Tahura. Yang selain dari Tahura, itu konservasi itu adalah kewenangan daripada UPT Kementerian. Baik Bu, salah satu upaya untuk pengelolaan hutan yang lebih baik dan juga lebih benar itu ada program REDD+, atau secara sederhananya itu reduksi emisi dari deforestasi dan juga degradasi hutan. Itu secara sederhananya programnya seperti apa ini Bu Yuliani? Ini kan REDD+, ini bukan pengurangan emisi Emisi itu banyak yang dia menghasilkan emisi. Betul, Selain
karena berkurangnya luas kawasan, otomatis emisi kan tidak lagi nyerap karbon. Betul. Kan itu ya. Nah, selain itu ya ini untuk REDD ini programnya ini harus terkolaborasi ya. Terkolaborasi dengan berbagai stakeholder juga, ya kan, stakeholder yang menghasil emisi. Contoh dengan Dinas Perhubungan ya, Dinas Perhubungan ini kan kendaraan bermotor ya. Makanya sekarang untuk mengatasinya mobil listrik ya kan. Mobil listrik. Mobil listrik di ini kan. Ya begitu juga terkait ini ya pertanian pupuk ya, pupuk yang dihasilkan bisa menghasilkan emisi juga. Maka kita menghimbau supaya agar pertanian itu menggunakan pupuk yang ini yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan energi ya, energi SDM ya, kita kerjasama juga dengan mereka karena banyak juga perusahaan-perusahaan industri yang menghasilkan ini emisi ya, baik itu dari limbahnya maupun dari pengelolaan ini lah kalau dia ada yang menghasilkan cerobong asap atau apa kan gitu ya. Makanya kita selalu membina daripada pelaku usaha ya, bagaimana mereka itu agar pengelolaan ini adalah pengelolaan lingkungan ya, dokumen lingkungan itu ya. Nah itu sesuai ya dengan ininya, dengan aturan ya kan. Jangan sembarang membuang limbah ya kan, pencemaran kan itu ya. Nah, itu sih salah satu dari program kita untuk REDD Blue selain daripada penanaman ya. Begitu juga masalah kebakaran hutan dan lahan ya kan. Ya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Lebih baik mencegah ya kan daripada kalau sudah terjadi ininya karhutlanya kan itu ya. Baik. Nah, seperti itu. Selain kolaborasi dengan stakeholder dan juga industri-industri yang ada, tentu dalam hal ini juga DLHK Sumut berkolaborasi dengan masyarakat yang mengelola hutan sosial seperti hutan adat dan hutan-hutan sejenis. Lalu bagaimana bentuk kolaborasi tersebut, Ibu? Ya, kan untuk ini ya, untuk perhutanan sosial ya. Ini seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya kawasan Sumatera Utara sudah banyak ya diduduki oleh masyarakat karena jumlah penduduk semakin bertambah ya kan. Sementara tempat tinggal segitu-segitu aja. Makanya banyak masyarakat yang sudah masuk ya ke kawasan hutan. Betul. Nah, merambah kawasan hutan. Jadi itu tadi program daripada ini ya pemerintah itu bahwasanya adanya perhutanan sosial dan memang ada aturannya. P9 tahun 2021 kalau saya tidak salah. Nah, itu terkait aturan daripada kegiatan perhutanan sosial. Jadi kita juga karena sekarang juga ada juga program namanya Kampung Iklim ya kan, di mana masyarakat yang akan di dalamnya itu mampu ya adaptasi ya dan mitigasi terkait masalah perubahan iklim. Jadi itu udah kita sinkronkan antara Proklim dengan perhutanan sosial. Itu tadi yang 5 skema tadi yang saya sampaikan tadi, HKM ya, hutan desa, ada juga hutan adat ya, ada juga kemitraan dan hutan tanaman rakyat. Terkait hutan adat ini yang seharusnya yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, bahwasanya ya hutan adat itu ya semua orang sekarang ini menyatakan bahwasanya lahan itu adalah lahan hutan adat dia. Baik. Nah, contoh kayak saya Marga Siregar, saya klaim ya kan di daerah kampung saya, itu adalah hutan adat Marga Siregar saya bilang. Tapi kalau saya tidak ada buktinya kan nggak bisa. Betul sekali, Mbak. Ya kan, jadi ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Harus ada bukti yang jelas, yang konkret. Memang benar itu adalah hutan adatnya dan seharusnya juga ada peraturan daerah yang mengatur ya kan, yang menunjuk bahwasanya daerah itu adalah masyarakat hukum adat Marga Siregar contohnya kan seperti itu. Kalau di Padang ya kalau kita lihat tanah Ninik Mama. Nah, Ninik Mama ya memang benar diakui sana tanah adat itu kan gitu. Tapi kalau di Sumatera Utara tidak semua ya kabupaten mengakui bahwasanya bahwasanya ada tanah adat. Contoh kemarin dari Simalungun
menentang, mereka tidak ada hutan adat di daerah kabupaten sana. Yang ada adalah tanah harajaon. Jadi itu yang tanah raja yang ada. Nah, jadi itu yang sebenarnya yang harus kita ini kan kita sampaikan ke masyarakat. Dan bukan berarti juga hutan adat itu miliknya si A dan si A itu bisa memperjualbelikan, tidak bisa. Itu tetap jadi tanah negara, milik negara hutan adat itu. Jadi tidak bisa di ini. Jadi sekarang orang menggebu-gebu untuk hutan adat menganggap bahwasanya bisa nanti di apa namanya dipindah tangankan atau diperjualbelikan kan gitu. Tidak bisa itu. Jadi aturannya juga ada itu yang perlu mungkin di masyarakat yang harus kita himbau. Baik Bu, lalu dari adanya program yang perhutanan sosial ini tadi, sebenarnya dari program REDD Plus, manfaat ekonomi seperti apa yang diterima oleh masyarakat yang mengelola hutan tersebut? Ya, jadi kita gini, jadi kalau hutan kemasyarakatan itu ya yang penting dia itu mengakui itu adalah kawasan hutan, ya kan. Otomatis dia akan menjaga. Dan dia tidak akan melakukan penebangan lagi di situ, ya kan. Terus kita pun membantu masyarakat tersebut ya, boleh berusaha di dalam kawasan hutan, boleh sistemnya, boleh agroforestry, boleh juga silvofishery, boleh juga silvopastura ya. Kalau agroforestry dengan dinas pertanian, kalau dengan peternakan ya, dia silvopastura itu bisa kegiatan terintegrasi. Jadi intinya kalau dia sudah melakukan penanaman di situ otomatis kan sudah mengurangi mengurangi emisi kan ya. Kan akan penyerapan karbon kan gitu ya. Berarti memang saling menguntungkan baik dari masyarakat dan juga dari pemerintahnya Bu. Lalu bagaimana dampak dari deforestasi dan juga degradasi hutan terhadap potensi serapan karbon dan antisipasi apa yang sudah dilakukan? Tapi kita tahan dulu sejenak jawabannya karena kita akan memasuki commercial break berikut ini. Terima kasih masih bersama saya Emir Syahpurba dalam program Sapa Sumut. Kembali kepada perbincangan kita tadi Ibu Yuliani terkait dengan sebenarnya bagaimana dampak dari adanya deforestasi dan juga degradasi hutan terhadap potensi serapan karbon dan bagaimana antisipasi yang telah dan akan terus dilakukan. Ya, terima kasih. Mas kita lanjut lagi dengan sesi keduanya. Ya, terkait degradasi, deforestasi. Hubungannya dengan terkait karbon. Iya, terkait potensi serapan karbon. Pasti akan berkurang potensi serapan karbon dengan adanya degradasi dan deforestasi. Jadi apa langkah yang kita untuk menindaklanjuti ya. Dan tadi saya sampaikan juga dari 3 juta luas kawasan ya 30% atau 40% existing di lapangan itu saya rasa sudah sangat baik ya di Sumatera Utara saat ini karena banyaknya perambahan dari degradasi dan deforestasi. Ya salah satu yang langkah yang ini ya kita sama pengelolaan daripada pengelolaan kawasan hutan ya yang berkelanjutan ya yang kita lakukan. Ya salah satu tadi karena masyarakat sudah menduduki lahan yaitu tadi kita berikan dia perizinan untuk pengelolaan kawasan sepanjang dia mengakui adalah itu kawasan hutan. Ya bisa juga seperti kalau memang ada investor ya yang bisa untuk perizinan berusaha, ya udah kita fasilitasi perizinan berusaha sepanjang perizinan berusaha yang dia lakukan itu terkait masalah restorasi ekosistem. Jangan mau buat PBB tapi untuk menebang kan gitu. Tapi yang untuk restorasi ekosistem udah banyak sih yang ini karena kita fasilitasi selain daripada setiap tahunnya kita melakukan penanaman ya kita memberikan bantuan bibit kepada masyarakat ya kita juga menggiatkan anak-anak sekolah ya kan yang mana kita ini kan dari kecil menanam ya dewasa memanen.
Dalam hal ini bukan memanen kayunya, tapi memanen buahnya. Makanya kita arahkan bibit-bibit yang kita berikan itu adalah bibit selain menghasilkan kayu, juga menghasilkan buah-buahan. Jadi bisa untuk mensejahterakan daripada masyarakatnya. Otomatis dia akan menjaga, tidak lagi menebang. Nah, jadi yang kita ambil sekarang adalah ininya, hasil hutan bukan kayunya. Bukan lagi kayunya yang kita harapkan. Itu salah satu ini kita untuk mengatasi lah ya. Mengatasi semakin berkurangnya penyerapan karbon akibat deforestasi dan degradasi daripada kawasan hutan. Dan mencegah ini juga mencegah kebakaran ya. Kebakaran lahan ya, kita di masing-masing daerah dengan minimnya polhut kita membina masyarakat, namanya masyarakat peduli api. Masyarakat peduli api. Ya, dan kita juga selalu membina peningkatan SDM daripada masyarakat peduli api. Itu sebagai ujung tombak kita di lapangan, mitra kita ya. Dia nanti paling tidak yang lebih awal ya memberitahukan kepada kita bahwasanya udah ada titik api di Karena sana. memang minimnya adanya polusi hutan ya, minimnya polusi hutan. Kita sekarang dari luas 3 juta, polisi hutannya cuma tidak sampai 100 orang. Makanya memang peran masyarakat itu diperlukan sekali. Ya, peran masyarakat itu yang memang diatur dalam undang-undang, bahwasanya ada peran masyarakat untuk menjaga kawasan hutan. Baik, dari data Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan itu terdapat 777.952 hektar lahan kritis di Sumatera Utara nih, Bu. Ya. Lalu bagaimana langkah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengatasi degradasi dan juga memulihkan ekosistem hutan yang rusak tersebut? Ya, salah satunya tadi ya penanaman setiap tahun kita lakukan penanaman. Juga kita bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Sunan Bepedas. Nah, karena memang kalau kehutanan itu kewenangannya adalah penanaman di luar kawasan, tapi yang di dalam kawasan adalah kewenangan dari Balai Pengelolaan DAS. Jadi kita tetap kerjasama dengan UPT Kementerian ya untuk melakukan penanaman. Begitu juga terkait masalah mangrove ya, kita juga bekerja sama dengan dengan kementerian untuk melakukan penanaman di daerah-daerah mangrove. Dan tidak tertutup kemungkinan juga CSR ya, CSR dari berbagai pihak dialokasikan untuk melakukan penanaman ya. Nah, contoh kemarin baru-baru ini juga malah Freeport aja pun CSR-nya udah ada nanam bakau kemarin itu kita di daerah daerah Percut Setuan tuh. Jadi banyak sih yang ini. Inalum juga ini kerjasama dengan kita ya, karena terkait masalah debit air Danau Toba. Kalau semakin menurun otomatis penggerak kincirnya kan semakin lemah. Makanya Inalum juga ini mengalokasikan CSR-nya untuk penanaman di seputaran Danau Toba. Masyarakat juga ya kita himbau juga, ada juga dunia akademisi juga banyak rata-rata untuk melakukan penanaman. Baik, terkait penyerapan karbon Ibu bukan hanya tentang pengelolaan hutan saja, tapi terkait dengan masalah sampah dan limbah ini, Bu, yang masih menjadi tantangan besar di beberapa wilayah di Sumatera Utara. Lalu apa yang menjadi kebijakan ataupun inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan untuk mengatasi isu ini? Ya, terima kasih. Terkait masalah sampah ini memang di kita ini di Sumatera Utara kewenangannya itu adalah di TPA regional sebenarnya intinya. Tapi sampai dengan saat ini memang Sumatera Utara belum ada TPA regional. Ini mungkin tahun ini akan kita upayakan. Anggarannya memang cukup besar ya, saya kira kalau ada yang mendengar ini juga ya berita kita ini ya, siapa tahu ada investor investor yang mau menanamkan modal ya di Sumatera Utara, kami siap ya kan untuk pengelola sampah, karena biayanya sangat besar sampai 250 miliar itu di tahun 2022 itu.
Nah, mungkin sekarang udah lebih dari 250 miliar. Ya siapa tahu ada investor ya mau ini ya buat TPA regional yang bisa menjadi energi yang terbarukan ya kan, bisa menjadi energi listrik. Kita siap ya. Karena juga instruksi daripada Pak Menteri saat ini bahwasanya TPA open damping itu tidak diperbolehkan lagi. Memang sejak tahun 2008 sebenarnya, tapi ini adalah kebijakan Pak Menteri, bahwasanya tidak boleh lagi TPA open damping. Jadi diharapkan nanti TPA terpadu, TPST, di mana di TPA itu sampah itu udah diselesaikan, didaur ulang, ya kan? Contohnya sampah organik dan anorganik sudah terpisah, di mana kok sampah organik itu mungkin bisa dikelola jadi kompos ya, jadi komposter atau juga bisa kita ini budidayakan ini maggot ya kan, maggot dan ekoenzim ya kan, karena maggot ini ya banyak sih fungsinya ya, fungsinya selain dia menghasilkan kotorannya, menghasilkan ini ya pupuk. Nah, ininya juga bisa ini ulatnya ya, itu bisa jadi ini pelet buat untuk ini makanan ikan, makanan ternak lah, ayam atau unggas ya kan, dan itu bisa jadi ekonomi sirkular ya kan di situ sampah. Dimakan maggotnya untuk untuk ikan dan bisa juga untuk ternak ya, pelihara ayam ya, otomatis kan ini kan mendukung ini juga programnya Pak Prabowo untuk mendukung ketahanan pangan. Tadi saya slide juga ya, untuk ini juga pertahanan sosial kita itu arahnya juga itu nantinya untuk mendukung ketahanan pangan nantinya, asta-cita ya Pak Prabowo. Lalu seperti apa sebenarnya Bu tantangan terbesar dari yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Sumatera Utara dalam hal pengelolaan hutan di Sumatera Utara dan juga soal penyerapan emisi karbon ini? Tantangan yang besar itu ya ini tadi, kesadaran masyarakat ini yang seharusnya. Baik. Ya kan, kalau masyarakat ini udah sadar semua, udah bagus-bagus ininya semua, yang tidak lagi perambah ya kan, tidak lagi menebang, tidak lagi buang sampah sembarangan ya kan, saya rasa ini sudah bisa ya mengatasi daripada terkait masalah ini ya, emisi ya. Kita bandinglah dengan dunia luar ya kan, masyarakatnya sudah sadar. Anak sekolah itu di sana tuh udah ada sampah dia masukkan ke tasnya, nanti di rumah baru dibuang. Nah, dan ya itu kan? dipilah mereka. Iya, dipilah. Ya, bagaimana ini kalau bisa kita ini kan sampah itu jadi uang. Sebenarnya sampah-sampah plastik itu udah bisa dikelola. Dikelola bisa dijadikan pengganti kayu ya. Pengganti kayu bisa dibuat ini ya meja, bisa juga dibuat ini batako, paving block dan lain-lain, itu bisa. Nah, jadi harapan kita nanti ya itu tadi di TPA itu sampah itu sudah diolah ya kan, diolah menjadi bahan-bahan yang berguna ya kan, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena memang masyarakat juga udah memilah dari masing-masing Bu ya. Ya, itu tapi memilah ini yang susah. Ya kan, kesadaran masyarakat seperti apa memilah ya kan? Ya. Memang intinya itu kesadaran lah ya kan, kesadaran kita bersama, termasuk juga menjaga hutan itu ya kesadaran kita. Kan gitu, nggak mungkin juga 24 jam polhut di kawasan hutan ya, pagi sore siang malam kan gitu ya. Nah, masyarakatnya nunggu silap kan gitu. Kapan nih silap nih polhut ya kan, baru bawa kayu. Nah ini, tapi itu tadi kadang ada kesadaran. Nanti begitu banjir, baru mengeluh Ibu ya. Baru mengeluh. Nah ini dinas LHK, dinas kehutanan ini tidak menjaga hutannya, ini banjir. Ya banjir yang pertama kali ini ya masyarakatnya situ juga kan yang Baik. Pertanyaan terakhir dan terdampak. Mengakhiri perjumpaan kita ini Bu, apa yang menjadi harapan Ibu kepada masyarakat, pemerintah daerah dan juga sektor swasta untuk berkontribusi lebih aktif untuk menjaga kelestarian lingkungan? Ya, kalau saya harapkan dari pemerintah ya, baik pusat, daerah maupun provinsi ya, inilah kita sama-sama saling berkolaborasi ya untuk menjaga bagaimana lingkungan kita ini bisa tertata dan terjaga. Ini juga selain daripada pemerintah,
kita juga dengan inilah, dengan apa ya, dengan dunia pendidikan ya, akademisi ya, semua dengan ini juga aktivis-aktivis lingkungan ya, berkolaborasi kita sama-sama, ayo kita sama-sama bisa agar menjaga lingkungan bersih dan hutan kita bisa lestari. Baik, terima kasih Bu Yuliani Siregar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Sumatera Utara atas waktunya. Dan itu tadi saudara perbincangan kita dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara, Yuliani Siregar. Dan memang untuk menjaga kelestarian alam dan juga menjaga lingkungan itu diperlukan kolaborasi kita bersama. Itu tadi perbincangan kita saudara, mudah-mudahan dapat menambah informasi bagi kita semua. Saya Emresya Purba beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.